Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan presentasi kami yaitu testing pada web rental mobil menggunakan black box testing. Di sini ada anggota-anggota dari kelompok 2 yaitu Nawal Hikmah Kurniawan dengan NIM 2023-2008. Saya Muhammad Rizky Bembi Saputra dengan NIM 2022-32002. Saya Johan Gerald Aritonang dengan NIM 2022-32007. Di sini ada definisi proyek. Proyek ini bertujuan untuk membangun sebuah website rental mobil yang berfungsi sebagai platform digital bagi perusahaan penyewa mobil untuk menawarkan layanannya kepada pelanggan secara online. Website ini akan memungkinkan pelanggan untuk mencari, memesan, dan membayar sewa mobil secara praktis dan efisien, baik untuk penggunaan harian, mingguan, maupun bulanan. Next. Latar belakang. Dalam pengembangan perangkat lunak, proses pengujian merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Website rental mobil sebagai salah satu aplikasi layanan berbasis web harus mampu memberikan pengalaman pengguna yang optimal baik dari segi fungsionalitas, kemudahan penggunaan maupun keandalannya. Oleh karena itu, dilakukan proses pengujian menggunakan metode black box testing yang berfokus pada validasi fungsi sistem berdasarkan input dan output tanpa memperhatikan struktur internal kode. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa fitur-fitur utama pada website seperti pencarian mobil, pemesanan, pendaftaran, penggunaan, dan pembayaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan spesifikasi awal yang telah dirancang. Dengan demikian, diharapkan sistem dapat memberikan layanan yang handal dan meminimalkan kesalahan atau bug yang dapat mengganggu proses bisnis. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Rizky Bambi Saputra. Oke, selanjutnya ada tujuan proyek. Yang pertama di sini untuk menyediakan platform online yang mudah digunakan untuk pemesanan mobil. Yang kedua, meningkatkan jangkauan pemasaran dan penjualan jasa rental mobil. Yang ketiga, ada mempermudah proses administrasi pemesanan dan pembayaran. Yang keempat, penyediaan sistem manajemen armada kendaraan secara digital. Selanjutnya ada fitur utama. Pertama, fitur utama pelanggan yaitu ada daftar akun. Pelanggan baru dapat membuat akun melalui halaman pendaftaran. Yang kedua ada login atau logout. Pelanggan dapat masuk ke sistem menggunakan sistem username dan password. Yang kedua ada kelola profil. Setelah login, pelanggan dapat melihat dan mengelola data profil mereka. Yang keempat ada lihat katalog mobil. Sistem menampilkan daftar mobil yang tersedia untuk disewa dari tabel mobil. Yang kelima ada pesan mobil atau booking. Pelanggan dapat memilih mobil yang diinginkan dan melakukan pemesanan. Yang keenam ada konfirmasi pembayaran. Setelah pemesanan, pelanggan harus melakukan konfirmasi untuk mengunggah bukti pembayaran. Yang kedua ada fitur admin. Fitur admin yang pertama ada login admin. Admin memiliki halaman login terpisah untuk mengakses dashboard pengolahan. Yang kedua, kelola data mobil. Admin dapat menambah atau mengupdate dan menghapus data mobil. Yang ketiga ada kelola data jenis mobil. Admin dapat mengelola kategori mobil misalnya SUV, MPV, sedan yang tersimpan di tabel jenis. Yang keempat ada kelola data supir. Admin dapat mengelola data supir termasuk menambah supir baru dan memperbarui status mereka. Yang kelima ada kelola transaksi. Admin dapat memantau semua transaksi yang masuk. Dan keenam ada kelola data pengguna. Admin memiliki hak akses untuk melihat dan mengelola data dari semua pelanggan yang terdaftar. Yang ketiga ada fitur otomatis. Di sini dibagi menjadi tiga, yaitu update status otomatis, pembatalan otomatis, dan perhitungan denda otomatis. Selanjutnya ada metodologi pengujian. Yang pertama adalah 1.1 ada Alper testing. Alper testing adalah teknik kombinasional yang memastikan setiap pasangan kemungkinan nilai input atau parameter diuji setidaknya sekali. Teknik ini didasarkan pada fakta bahwa sebagian besar cacat perangkat lunak dipicu oleh interaksi dua variabel, sehingga menguji semua kombinasi pasangan memberikan cakupan yang lebih luas dibandingkan pengujian ad hoc, namun tetap hemat waktu dibandingkan exhaustive testing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Juan Gerald. Metodologi pengujian berikutnya ada fuzzing. Fuzzing atau fuzz testing adalah proses memasukkan data semi acak atau tidak valid ke dalam aplikasi untuk menilai ketahanannya terhadap input tak terduga. Tujuannya bukan hanya menemukan kesalahan fungsional, tetapi juga menyingkap celah keamanan seperti crash, buffer overflow, SQL injection, dan cross-site scripting.
Lalu pendekatan yang kami gunakan pada testing kali ini adalah pendekatan black box testing. Baik all pair testing maupun fuzzing dilaksanakan menggunakan pendekatan black box, artinya penguji tidak melihat kode sumber. Fokus hanya pada interaksi input-output. Kelebihan pendekatan ini yang pertama adalah merefleksikan perspektif pengguna akhir, sehingga defek yang paling berdampak pada pengalaman pengguna lebih cepat terdeteksi. Yang kedua ada independen bahasa pemrograman atau arsitektur. Cocok ketika aplikasi melibatkan stok berlapis, front-end, API, atau basis data. Lalu yang ketiga ada mudah di-scale untuk tester non-teknis selama mereka memahami prosedur test case. Selanjutnya tools yang kami gunakan yaitu manual testing. Walaupun tersedia banyak kerangka kerja otomatisasi, pengujian kali ini kita pilih untuk manual karena yang pertama fleksibilitas tinggi, tester dapat berimprovisasi saat menemukan perilaku anomali tanpa perlu menulis skrip baru. Yang kedua ada biaya implementasi yang lebih rendah, yaitu tidak memerlukan setup infrastruktur otomatis, cocok untuk tim dengan waktu terbatas. Observasi UI UX langsung, bug visual, pesan kesalahan yang tidak intuitif, atau alur pengguna membingungkan lebih mudah terdeteksi dengan mata manusia. Oke, kesimpulan dari test case kita itu yaitu berdasarkan hasil pengujian menggunakan pendekatan black box testing dengan metode all pair testing dan fuzzing, dapat disimpulkan bahwa website rental mobil telah menjalankan sebagian besar fungsinya dengan baik, seperti registrasi, login, pencarian mobil, pemesanan, serta manajemen data oleh admin. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kekurangan terkait validasi input, keamanan unggah file, dan kurangnya notifikasi transaksi. Oleh karena itu, sistem dinilai cukup siap digunakan dalam lingkungan terbatas, namun memerlukan perbaikan lanjutan pada aspek fungsional dan keamanan sebelum dirilis secara publik. Disarankan untuk melakukan pengujian lebih lanjut serta peningkatan fitur agar sistem lebih stabil, aman, dan user-friendly. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.